Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك فهم علمائك العاملين وإلهام أوليائك الصالحين A'inna ya Rabbana ala tathhiri qulubina. A'inna ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Di antaranya adalah kemudahan kita untuk bergabung saat ini, untuk bersama-sama merenungi hikmah. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke 68. Bunyinya adalah mata yang baik akan selalu tertuju pada sisi baik seseorang. Dan itulah yang menjadikan hati terasa damai. Kita punya pandangan yang kita tujukan ke segala sesuatu yang ada di kiri kanan kita. Ibunda kita, ayahanda kita, anak kita, saudara kita, kawan kita, lawan kita sekalipun. Kita punya pandangan setiap saat. Maka cara pandang seseorang ini, cara memandang seseorang ini sangat berarti di dalam urusan menjaga dan memenangi hati. Dikatakan bahwasanya pintu atau jendela ke dalam hati kita itu adalah pendengaran kita dan pandangan kita. Kapan pandangan dan pendengaran kita ini tidak kita jaga, maka akan masuk kepada pendengaran kita dan pandangan kita bermacam-macam hal yang sangat mungkin sekali mengotori hati kita. Sehingga di saat hati kotor ini akan membuahkan perilaku-perilaku buruk dari seorang manusia. Maka kalau ada seorang hamba tercipta dalam keadaan tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, maka katailah, dia tidak akan merasa dengki, benci, dendam kepada apapun dan siapapun. Tapi jendela ke hati kita adalah mata. Jendela ke hati kita adalah telinga. Di sini kita bahas mata. Maka berusahalah kita untuk melihat sisi baik dari hamba-hamba Allah. Membiasakan kita untuk melihat sisi baik dari hamba Allah. Biarpun kalau kita lebih jauh memaknai mata di sini bukan sekedar mata ini, mata yang dengan kornea kita, tapi lebih dari mata hati.
Biasakanlah mata kita yang sambung ke mata hati kita ini untuk melihat dari sisi baik hamba-hamba Allah. Dan memang kalau mata yang baik dia lebih sering atau dia akan selalu melihat dari hamba Allah sisi baik. Mungkin tidak bisa, malahan tidak bisa melihat sisi negatif. Mata dari hati yang selamat. Tapi begitu sebaliknya jika seorang hamba yang membiarkan liar pandangannya, kemudian di saat melihat seseorang lebih pandai matanya itu untuk mengintip melihat sisi negatif, maka sesungguhnya sisi negatif yang dilihat itulah nanti akan direkam, dimasukkan dalam hati, dan itulah perusak hati. Hati akan rusak dengan yang dilihat tadi. Maka orang kalau tidak menyeleksi dari apa yang dilihat, maka cepat kotor hatinya. Sekaligus kita perlu mengukur diri kita, pangkat kita di hadapan Allah itu kayak apa sih? Mataku tuh mata baik atau tidak? Kalau mata kita tuh mata baik, susah melihat kekurangan seseorang. Tapi ada sebaliknya, seorang hamba itu tidak melihat seorang hamba yang lainnya kecuali yang terlihat adalah kekurangannya, dan sungguh itu bencana bagi dia. Sehingga doa yang dipanjatkan oleh orang-orang soleh adalah, ya Allah, tutuplah kekurangan sahabatku dari mataku. Tidak ingin matanya melihat kekurangan orang lain. Karena kalau mata sudah melihat kekurangan orang lain, maka akan direkam, masuk ke hati, bisa menjadi kebencian dan yang lain-lainnya. Maka ayo kita berlatih bagaimana kita memandang orang itu dari sisi negatifnya saja, dari sisi positifnya. Jangan biasakan melihat sisi negatifnya. Kalau orang itu punya kehidupan dengan 10 poin kehidupan, 9 buruk semuanya, satunya baik, ayo kita pandai melihat satu sisi poin kebaikan. Karena itu menjadikan hati kita tenteram, hati damai. Maka dari pandangan yang benar akan menjadikan seseorang pandai melihat sisi positif seorang hamba, maka pandangan positif ini sangat besar pengaruhnya kepada hati. Maka dengan pandangan yang baik dirasakan hati, maka hati menjadi baik. Itulah kedamaian yang sesungguhnya. Itulah ketentraman yang sesungguhnya. Hati menjadi damai. Hati tidak kotor. Kapan kita membenci? Kapan kita mendendam? Kapan itu semua terjadi? Di saat kita tidak pandai menyeleksi apa yang kita lihat dan kita dengar. Pandangannya nggak benar. Bahkan sudah terlatih dengan kebusukan pandangnya itu. Jadi tidak melihat seseorang kecuali yang tampak terlebih dahulu adalah sisi negatifnya. Dan memang dasar itu mata rusak. Buahnya apa? Pendengki, pendendam, semua penyakit hati akan dikumpulkan dalam dirinya. Maka kita perlu berusaha. Dan berusaha. Seperti halnya menjaga fisik kita harus pakai usaha, menjaga hati kita harus pakai usaha. Menjaga hati kita agar tidak kemasukan virus-virus kekotoran, virus dengki, virus benci, dan kita jaga hati kita. Dengan cara benar-benar kita itu menyeleksi apa yang kita lihat dan kita dengar. Jangan mendengar sesuatu kecuali sesuatu tersebut menjadikan hati kita tentram. Sensitif hati itu. Peka banget. Peka banget dengan apa yang dilihat oleh mata, nyambung. Maka orang yang pandangannya tidak baik
akan tertuju kepada sisi negatif seseorang, maka akan balik kepada dirinya, mengotori hatinya. Maka hatinya menjadi hati yang penuh dengan benci, dengki, dan dendam. Maka di saat seperti itu dia dalam bencana dalam hidupnya. Dia dalam bencana dia. Duduk dengan orang yang orang itu tidak memukulnya, dia sudah sakit hati seperti dipukul, bahkan lebih sakit lagi dari itu. Ngelihat bangunan rumah tetangganya yang megah sakit hati, ngelihat mobil mewahnya sakit hati, melihat kesuksesan anaknya sakit hati. Hati yang kotor, lihat. Damai tidak ada bagi orang yang matanya tidak terjaga, pandangannya tidak terjaga, lalu kotor hatinya, kotor hati menjadikan orang tersiksa. Hatinya kotor, tersiksa dia. Begitu sebaliknya kalau hati bersih. Maka untuk membersihkan hati kan ada hubungannya dengan tadi, pandangan tadi. Pandai dia mencari kebaikan orang. Bahkan susah melihat kejelekan seseorang, maka secara otomatis dia akan menemukan kedamaian, ketentraman. Dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu bahwa jahdul bala, petaka berat itu apa sih? Petaka yang paling luar biasa. Walakin kurbu man la tuhibbu jahdul bala'i. Kita wa aktharun nasu fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Wa aktharun nasu fin nisa'i wa qala inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Mereka mengatakan mencintai itu adalah malapetaka. Dijawab oleh Imam Syafi'i, wa aktharun nasu inna hubban nisa'i wa hubbun nisa'i jahda walakin. Bukanlah mencintai wanita istri itu. Mencintai wanita adalah malapetaka, walakin kurbu man la tuhibbu jahdul bala'i. Akan tetapi coba, kalau kita dekat dengan orang yang kita tidak mencintainya atau kita membencinya, maka itu malapetaka dahsyat. Gak enak kita. Dulu dengan orang yang kita benci kepadanya. Padahal dia tidak memukul kita, tidak mencakar kita. Bahkan mungkin aroma juga harum dia dan seterusnya. Tapi kenapa kita tidak bisa nyaman dengan dia? Hati yang tidak damai. Hati yang tidak damai kembali pada kotornya pandangan tadi. Pandangannya tidak benar. Maka orang yang biasa suudzon itu sebetulnya sudah berangkat dari hati. Sehingga bisa maknanya bisa saja begini. Kita bisa maknanya dari mata hati yang kotor itu nanti akan menjadikan seseorang memandang sisi negatif seseorang, dan itu nanti akan dikembalikan kepada hati dengan kegelisahan. Dengan kegelisahan. Dengan capek, maka ayo. Jangan biasa berprasangka buruk kepada seseorang. Kalau memang kita melihat sisi negatif seseorang, maka hendaknya segera kita alihkan dengan panjatan doa, ya Allah, ampuni dia ya Allah, ganti dengan segala kebaikan. Jangan dilanjutkan dengan bincang-bincang dengan sahabat yang artinya menggunjing. Dan menggunjing itu sesungguhnya mengajari orang lain untuk benci. Dan di saat kita mengajari atau menjadikan orang lain benci, maka sesungguhnya kita telah menanamkan kebencian di hati kita. Karena kita mengajarkan kejelekan, Allah akan hukum. Hukuman yang paling dahsyat sebetulnya, kalau orang sadar, yaitu diartikan hatinya hati pembenci. Cuman orang tidak sadar diberi dengki. Dengki itu penyakit, koreng hati, dendam, koreng hati. Bagaimana orang dikasih koreng tenang-tenang saja? Baginda Nabi mengancam agar kita tidak biasa melihat kejelekan seseorang. Bahkan sudah diancam, kalau engkau membongkar mencari-cari kekurangan orang lain, maka Allah yang akan membongkar kekurangan. Man tatabba aurata akhihi tatabba Allahu auratah. Kalau ada orang mencari-cari kesalahan orang lain, maka ketahuilah Allah akan bongkar kekurangan orang tersebut, dan Allah akan hinakan biarpun dia di tengah rumahnya sendiri. Tidak terhormat di rumahnya. Ayo kita selalu mandang baik dengan saudara kita, sahabat kita. Jangan mengucapkan kalimat yang kotor lalu didengar oleh orang lain menjadi sebab kebencian, tidak.
Ayo kita jaga pandangan kita, jangan memandang kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Memandang. Kemudian jangan memandang kepada seseorang kecuali sisi yang itu baik. Kalau ternyata kita memandang seseorang terlihat sisi negatifnya, maka pandai-pandailah untuk menutup aib saudaramu. Maka siapapun yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya nanti, baik di dunia ataupun di akhirat. Semoga Allah menjaga pandangan kita, sehingga tidak memandang kecuali yang diridhoi oleh Allah. Semoga Allah memberikan kesehatan pandangan kita, mata kita, hati kita, jasad kita. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Allah memberikan kedamaian di hati kita karena pandangan yang benar, kebahagiaan di hati kita karena pandangan yang benar. Semoga Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semua. Semoga Allah yang telah wafat, Allah angkat derajat beliau, Allah muliakan. Yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umur mereka dalam ketaatan, sehat afiat, dan semoga Allah muliakan kita, anak-anak semuanya, para santri, para pemirsa, para pendengar. Semoga Allah muliakan mereka semua, dan semoga Allah mengangkat wabah dari kita, menjauhkan kita dari segala wabah zahir dan batin. Panjang umur semuanya, sehat afiat, saling mencintai karena Allah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.